Nggih, Pak. Fresa atau siapa? MO ini. Betul ya saya. Oke. Jadi kelompoknya sudah dibagi ada berapa Pak Fresa, kelompok? Pak. Ya, sudah dibagi ada berapa kelompok? Hmm? Sudah dibagi ada berapa kelompok? Oke. Halo teman-teman, ada berapa kelompok? Mau konfirmasi saja. Hmm? Halo, teman-teman, kemarin sudah dibagi menjadi berapa? 6 ya. 1, 6 Bapak. 2, 3, Iya. Oke. Oke, kalau gitu saya baik 6 ya. Di sini ada nanti 8 pembagian. Silakan teman-teman bagi ya. Oke, teman-teman sebelumnya mungkin refresh ulang, kita refresh ulang ya. MO ya, apa yang teman-teman pahami dari MO itu? MO, manajemen operasi. Apa yang teman-teman pahami dari kenapa sih kok kita perlu belajar MO? Kenapa sih kok bisnis digital itu perlu mempelajari juga terkait dengan MO? Ya, silakan. Untuk ada yang mau berpendapat, bisa raise Izin hand menjawab, atau Pak. langsung mengaktifkan. Ya, oke, silakan Mas. Kalau menurut saya, manajemen operasi itu sangat penting ya, Pak. Untuk kita yang jurusannya bisnis digital. Karena manajemen operasi itu mencakup memanage waktu dalam mengatur mungkin pasokan barang ataupun kapan kita berbisnis mungkin seperti itu, Pak. Ya kayak mengatur waktu gitu, Pak. Memanage waktu. Oke, makasih Mas Helo. Yang lain, silakan. Ya Bapak. Ya, Vicky. Iya Pak, izin menambahkan dari jawabannya Marcelo. Ya. Jadi manajemen operasi itu kita mencangkup semua SDM dan juga beberapa elemen yang terdapat di perusahaan atau bisnis, karena kan di dalam bisnis digital atau dalam prodi kita kan Oke. dalam cantumannya atau cangkupannya kan terdapat beberapa Ya. elemen atau yang lain. Jadi kita juga yang bagian melakukan ataupun yang bagian seperti waktu, job desk, dan lain sebagainya agar tertata dengan sesuai dengan operasional atau standar dari perusahaan atau SOP. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Oke. Terima kasih. Sudah muncul beberapa kata ya di situ, yaitu adalah manajemen waktu dan juga SOP ya, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Silakan satu. Teman-teman yang mungkin ada, yuk silakan. Nggak ada? Ayo, yang cewek. Ya, teman-teman yang cewek, monggo. Dengan manajemen operasi tadi, dapat apa dari itu? Kenapa kita perlu mempelajari operasi? Ya, silakan, Anissa. Ya, izin menjawab Pak. Manajemen operasi ini kan kita mempelajari aktivitas dari pembuatan barang dari input menjadi output ya. Jadi menurut saya
MO ini penting dan harus kita pelajari karena manajemen operasi ini merupakan salah satu fungsi utama dalam organisasi atau dalam kita menjalankan perusahaan dalam produksi barang dari awal sampai barang itu didapetin sama konsumen. Terus juga manajemen operasi ini bagian yang menurut saya itu paling mengeluarkan biaya daripada manajemen yang lain. Terus juga hampir 50% perusahaan itu pasti ditangani sama bagian produksi dan manajemen operasi itu sangat berperan penting menurut saya di bagian organisasi ataupun perusahaan, Bapak. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ada penguatan ya dari Vanessa. Bahwa MO itu sangat penting karena bahkan sekian persen itu ya pelaksanaan usaha atau bisnisnya itu ya, yang dipikirkan adalah untuk di bagian operasionalnya. Baik, makasih teman-teman ya. Jadi kita akhirnya mengetahui ya apa yang kita pelajari itu juga cukup penting ya, yang membuat kita menjadi oke. Berarti saya mempelajari ini minimal nanti ketika diskusi tanya jawab itu keterkaitannya ada ya dengan proses bisnis. Nah, gitu ya. Oke, baik teman-teman. Jadi mungkin sebagai penguatan bahwa MO itu perusahaan, organisasi maupun bisnis ya, apapun itu digital juga perlu MO kan gitu ya. Karena kenapa? Bagaimanapun alur yang dibuat dalam proses produksi itu membutuhkan personil-personil. Jadi membutuhkan di waktu yang dimana setiap tahapannya tersebut itu diharapkan adalah efisiensi, ada efisiensi, ada orangnya, sehingga ketika melaksanakan sebuah operasi atau bisnis itu kita tidak merugi gitu ya. Itu semua ya. Jadi kalau misalnya apa itu namanya, kita mau menjualan apa saja ya, jualan makanan, minuman yang sifatnya itu kita tidak produksi sendiri. Kita aja sudah memikirkan berapa biaya bahan baku kan gitu ya, atau belinya berapa, terus kemudian kita jualnya berapa, terus nanti yang nganter siapa, yang packaging siapa kan gitu. Nah itu adalah masuk dalam sistem operasi, di mana di pertemuan ke-9 ini kita coba masuk ya ke dalam strategi tata ruang. Pak, kalau digital kan memang belum perlu, iya, tapi kita mendevelop ya pikiran kita mendevelop apa namanya, kita mendevelop ini yang nampak di teman-teman sudah slide ya. Sorry. Sudah, Pak. Oke, jadi di pertemuan ke-9 ini kita sudah menginjak pada strategi tata ruang. Itu kan ada 30, ada 60 ya. 60 sehari. Nah, teman-teman silakan saya lihat ke bawah itu ya. Kalau di kantor atau di gudang atau eceran gitu. Oh, di sini ada 6 tackle berukuran 60. Berarti logikanya berapa? 3 meter 60 ya. 3,5 meter lah. Gitu. Nah, ini lebarnya. Panjangnya berapa? Anggaplah panjangnya itu ada 10 ya, 10 tackle gitu ya, 10 lantai, 10 tackle. Maka berapa? 6 meter kan? Tuh, jadi 6 kali 3,5 meter ya. Dan tidak apa-apa, itu sebagai referensi bahwa dengan luas sekian ya, ada kapasitas sekian orang gitu. Tempat berjalannya
berapa meter ya. Terus proses alur produksinya, kan gitu kan bisa dilihat ya. Jadi aktivitasnya tetap, maka ruang berjalan itu tidak mudah terganggu. Tapi kalau di gudang contoh ya aktivitasnya itu teman-teman petakan, contoh dari bagian A ke bagian B itu sering ya, cukup sering. Jalannya lebar, nah maka tata ruangnya kan cukup ya. Tapi ada juga kan yang biasa adanya begitu. Nah itu gimana? Nggak apa-apa, nanti kita diskusikan, kita bahas minggu depan gitu ya, terkait dengan jenis-jenis tata ruang tersebut ya. Nah di sini jenis-jenis tata ruang lanjutan ya. Tata ruang yang baik perlu menentukan hal-hal sebagai berikut ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan, ada perlengkapan penanganan material, kapasitas dan ruang yang diperlukan, lingkungan dan keindahan atau estetika, aliran informasi, biaya pergerakan antar harga. Biaya itu belum sampai ke sana ya dulu ya. Jadi biaya itu yang apa itu nanti yang perlu teman-teman lihat ya. Perlu teman-teman lihat dan kita nanti bahas bersama ya. Oke lah, di sini ada penjelasan-penjelasan teman-teman yang nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Ya, tata ruang kantor memerlukan pengelolaan pekerjaan, perlengkapan dan ruang demi kenyamanan ya. Ruang kerja dapat memberikan inspirasi, perjumpaan informal dan produktif jika dia menyeimbangkan tiga aspek ya, proximitas, privasi dan izin. Tata ruang toko ya, toko di kos-kosan, rumah, atau di pinggir jalan langganan teman-teman bisa ya. Bu, Pak, izin Pak, butuh Pak, ini buat belajar Pak, manajemen operasi gitu ya, apa? Tuh, ya. Service kit menunjukkan dengan fisik di mana kelayakan diberikan dan bagaimana lingkungan kerja lingkungan sekitar memiliki dampak humanistik pada pelanggan dan pekerja. Nah, di sini yang membedakan adalah orientasinya pelayanan pelanggan dan pekerja. Kemudian tata ruang layanan yang baik setelah pertemuan elemen sebagai berikut. Kondisi ambien ya, bukan ambien namanya, ambience ya. Jadi ambience-nya membuat kita menjadi nyaman di situ kan gitu ya. Tata ruang spasial dan fungsionalitas. Jadi beberapa tempat space ya atau fungsionalnya itu tidak semua digunakan untuk operasi. Nah itu kadang-kala begitu ya. Maka kalau kita lihat ya di beberapa contoh apa seperti bank gitu ya. Bank. Nah itu kalau kita lihat beberapa penyimpanan uang dan beberapa ruang kerja yang bukan pelayanan ya itu sangat kecil teman-teman. Baru yang customer service ya di depan itu kan lebar-lebar ya, terus space-nya sepertinya luas begitu kan, tidak bisa sempit gitu dan seterusnya. Nah itu yang dia berorientasi pada pelayanan dan pekerja gitu ya. Oke, tata ruang gudang ya bisa teman-teman baca sendiri. Intinya adalah efektivitas ya, efektivitas dan alur di sana ya. Ada nanti kan atau teman-teman sudah mendapatkan ya first in first out ya kan, last in first out gitu, dan seterusnya. Ya. Nah jadi itu sebagai pertimbangan ya untuk di gudang. Oke. Ya ada docking silang
Ini ada beberapa cara menghindari penempatan material pojokan di gudang melalui proses pemrosesan langsung begitu diterima. Jadi tidak ada ruang tunggu di situ ya. Itu bisa ya gunakan aja menggunakan di bagian dalam guna melokalisasi stok setiap kali terdapat suatu tempat terbuka ya. Terus kostumisasi menggunakan pegudangan guna menambahkan nilai pada suatu produk melalui modifikasi komponen, perbaikan, pelabelan, dan pengemasan. Ini nanti semoga ada ya